Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Hendra. Ya. Sebetulnya hari ini niatnya kita sharing aja. Jadi memang kebetulan background saya dari akuntansi, tapi karena lama jadi ibu rumah tangga, jadi kurang familiar lah dengan bahasa-bahasa yang lebih lebih teknis istilahnya untuk soal-soal finansial. Tapi ada satu momentum saya dipaksa menjadi pengusaha gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan. Nah dari situ karena di HIPMI juga saya banyak berkecimpung dengan teman-teman yang sesama pengusaha, dan mereka kebetulan salah satu ketum yang kemarin di Jaya di Jakarta itu menugaskan saya untuk kayaknya Mbak Dian lebih cocok ke UKM. Jadi ya akhirnya pengetahuannya harus disesuaikan dengan kondisi yang membutuhkan kan gitu. Jadi nggak mungkin saya dengan UKM bicara yang terlalu tinggi, nanti mereka mengerti akhirnya begitu. Jadi basic yang saya pelajari adalah dari Pak Albert Kiyosaki kalau soal finansial literasi ya. Ada beberapa juga dari masukan-masukan mentoring seperti Pak Gulsem seperti itu. Jadi saya tuh masuk di grup-grupnya mereka memang. Jadi ada satu grup yang kadang-kadang beliau sendiri yang memberikan banyak masukan, akhirnya itu jadi modal untuk ya so far sih dari ilmu yang kita dapat kanan kiri itu memang harus kita terapkan sesuai dengan pengalaman kita yang kita hadapi. Nah itu pinter-pinternya aja kalau sudah kayak gitu. Artinya seorang pengusaha itu kan memang tidak ada sekolahnya. Even sekarang sudah banyak gitu ya sekolah pengusaha gitu, sekolah bisnis. Tapi pada saat kita sudah terjun di lapangan itu banyak sekali hal-hal yang menuntut kreativitas kita untuk menggabungkan beberapa ilmu sekaligus gitu. Jadi boleh sih kita ambil contoh orang-orang yang memang basically mereka sekolah tinggi di bisnis dan pegang sebuah bisnis gitu ya. Tapi kan untuk penanganan yang paling tepat itu hanya kita yang paling tahu bisnis kita seperti apa, kemudian handling problemnya seperti apa, itu dari apa yang sudah kita istilahnya akumulasi ilmu yang sudah kita dapat gitu. Tidak hanya sekedar dari bangku kuliah. Kadang-kadang kita juga tahu seperti Mas Hendy itu kuliahnya nggak selesai, tapi beliau mau belajar. Jadi akhirnya pengalaman selama 13 tahun bisnis, yang pertama hanya dari satu gerobak, sekarang sudah banyak sekali, sudah 1.300 titik untuk jadi di negara, ada di Belanda, ada Malaysia, ada Brunei, Sri Lanka, ada ya 9 negara, 1.300 cabang. Kita lagi cross juga sama Bapak. Mau aja diatur aja. Kalau sudah seperti itu kan artinya jadi yang namanya orang usaha itu bukan berarti dari background kita, tapi yang penting dari bagaimana kita handling problem, kemudian kita punya niat untuk memotivasi kita sampai sejauh mana kita bisa mempertahankan apa yang sudah jadi dreams di awal kan gitu. Kalau saya sih lebih seperti itu. Nah, kalau ada yang tanya bisnis saya itu di tekanansekolah.com. Nah, ini dulu juga awalnya saya hanya sekedar pengadaan di mungkin 1 sampai sekitar 10-20 sekolah. Jadi kita coba supply ATK-nya. Dan kan saya start bisnis itu karena memang harus tiba-tiba menjadi tulang punggung keluarga kan gitu. Jadi waktu saya start awal itu saya tidak ada ekspektasi untuk ini harus besar, harus seperti apa, tidak ada. Jadi intinya yang penting saya coba jualan dulu deh, marketing saya coba pelajari gitu. Begitu sudah dari beberapa kali aktivitas, ternyata sambutannya positif dari pelanggan, mereka puas dan akhirnya mereka menanyakan, Mbak Dian minta tolong dong ditambah lagi produknya karena kita lebih membutuhkan perusahaan yang bisa dipercaya, bukan hanya sekedar barang, mungkin perusahaan A bawa barang hanya kertas atau hanya ATK, perusahaan B mungkin dia hanya punya peraga. Nah, saya malah diminta semuanya gitu, tapi yang penting sama Mbak Dian urusannya gitu. Jadi lebih percaya. Iya, artinya berarti kan dari trust ya, dari kepercayaan. Di
bisnis itu dari percaya dulu, kemudian kita bisa mengembangkan. Nah, saya pikir karena ada beberapa masukan, nanti saya lihatkan slide. Jadi bahwa Robert Kiyosaki sendiri mengatakan bahwa yang namanya bisnis itu kan sebuah investasi. Artinya begitu kita sudah niat menjalankan sebuah bisnis, berarti itulah yang menjadi hidup mati kita, di mana kita bisa dikenal orang dari bisnis yang growing kan gitu. Dari yang tumbuh ini sebenarnya sudah mesin, artinya mesin uang untuk kita gitu. Itu untuk yang sudah dipindah kuadran di B maupun I kan gitu ya, jadi pebisnis maupun jadi investor kan gitu. Nah, itu yang waktu itu tidak pernah saya pikirkan. Tapi rupanya seiring waktu, setelah kita kita sudah mencapai sekian puluh, sekian ratus sekolah, ya akhirnya karena tidak mungkin lagi di handle secara door to door maupun langsung secara konvensional, ya kita buatkan untuk platform digital gitu. Jadi nanti boleh dicek aja di rekanansekolah.com. Saat ini sih sedang pengembangan. Saya minta tolong Pak Bari, tahu ya, Ketum Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia. Beliau punya Digital Training Center. Nah itu kita daripada saya memasukkan orang yang kita nggak tahu background kemampuannya seperti apa, mending kita outsource kan gitu untuk sementara. Jadi itu salah satu pilihan sih sebetulnya. Kalau yang bapak-bapak yang memang sudah dia punya kemampuan di situ, saya pikir ya kenapa tidak untuk menghandle sendiri gitu ya. Tapi so far sih saya pikir ya masih kita coba dulu lah, karena tidak mungkin juga kita mau tumbuh sendirian gitu. Saya pikir bisa bareng-bareng, ada beberapa teman yang mungkin masukkan ke kita, terima ini juga sih, kita ingin membuka kerjasama untuk beberapa teman yang memang mereka produce barang yang bisa kita jual untuk sekolah. Iya, vendor itu kita buka sekarang. Dari seragam, mungkin dari peraga-peraga yang sifatnya elektronik yang bisa dipakai untuk siswa kayak gitu, kita sedang open. Itu sih bisnisnya saya di situ. Ada beberapa bisnis lain yang masih konvensional juga, seperti kucing, saya punya Persian ya, sampai ya so ada sekitar 60 ekor gitu. Tapi nggak di sini, di Jogja, karena kan itu untuk kegiatan keluarga. Jadi ada adik ya, kebetulan dia suka, saya buatkan bisnisnya gitu. Kolaborasi. Iya. Jadi kita biar manfaat aja lah. Gitu. Kalau mau masuk ini, ya kalau di HIPMI sih saya dari mulai ini ya 2013, tapi dari perjalanan karena aktif itu saya bisa sampai sekarang bisa di BPP HIPMI. Wow. Masih aktif. Jadi masih pegang UKM juga. Di sini juga di pembinaan UKM. Jadi memang di HIPMI sendiri struktural itu masih seksi istilahnya. Jadi memang tidak semua punya peluang untuk masuk di struktural HIPMI, apalagi di pusat gitu. Jadi saya pikir itu anugerah dan mungkin kekuatannya tim lah ya. Jadi saya memang begitu saya masuk HIPMI, karena saya merasa tidak banyak teman-teman saya yang memang punya background pengusaha waktu itu kan. Jadi saya pikir ya saya harus masuk ke satu lingkungan yang mindsetnya sama. Kita bisa sosialisasi tentang apa aktivitas kita, tapi kita juga bisa ngambil ilmu dari orang-orang yang lain gitu, dari teman-teman lain. Ya alhasil ya begitu kita masuk itu banyaklah yang bisa support ya. Jadi itu tadi yang tadi saya sempat sampaikan, beberapa kali saya jatuh bangun juga teman lagi yang nolong gitu, teman lagi kayak gitu. Jadi memang ya bagaimana kita bisa membentuk kolaborasi aja sih. Saya cuma sharing dari apa yang sudah pernah saya alami aja. Jadi yang namanya life cycle itu kehidupan kita, dari kita lahir sampai kapan kita dipanggil itu kita nggak tahu, tapi yang pasti kita ngalamin masa-masa produktivitas. Dan itu tidak semua orang yang beruntung misalnya terlahir dari seorang keluarga konglomerat atau terlahir dari seorang pebisnis yang kaya raya. Tidak semua kan seperti itu. Tapi ada satu yang bisa menjadi satu benang merah kalau kita memang mau mempertahankan apa yang jadi dreams kita atau jadi diri, itu
biasanya kita harus mengalami 1-2 momentum yang membuat kita berubah. Nah, tinggal kita bisa melihat ciri khas apa ini yang bisa kita memang harus sadar diri betul ya. Katakanlah seperti Mas Surya baru lulus dan kemudian memutuskan untuk jadi entrepreneur. Nggak apa-apa, jalanin aja. Tapi yang pasti harus 1-2 hal penting yang perlu dimengerti adalah seorang entrepreneur itu kan satu tadi tidak ada sekolah. Jadi kita memang harus benar-benar learning by doing di situ. Artinya kita belajar marketing kita belajar mengatur keuangan kan gitu. Jadi dari awal kita harus punya misalkan bisnis modelnya seperti apa, bisnis plan-nya seperti apa, dan kemudian nanti sampai ke masalah-masalah yang lebih teknis. Kalau kita sudah punya karyawan, berarti kita sudah harus bisa punya KPI seperti itu, performance indicator. Jadi kita bisa menduplikasikan bisnis tanpa kita sendiri harus hadir di situ. Nah, mungkin setelah nanti ngalamin masa-masa pahit, masa-masa manis itu setelah setahun lah. Kalau saya sendiri itu ibaratnya setahun pertama, 2 tahun pertama itu berdarah-darah. Karena saya nggak berani ambil karyawan, jadi semuanya sendiri. Itu dari pagi sampai malam saya kerjakan semuanya sendiri. Artinya semua bisnis proses itu buat saya harus paham betul supaya pada saat nanti ada karyawan yang akan involve, saya sudah bisa memetakan mereka ada di mana, termasuk di background kemampuan dan sebagainya. Ya kalau misalkan betul ya, jadi ya kalau misalkan saya sudah punya perusahaan, artinya keluarga atau mungkin ayah sudah punya perusahaan, beda lagi ceritanya. Mungkin saya ditempatkan dididik dari bawah dulu gitu. Tapi kan saya tetap harus belajar bisnis proses, intinya di situ. Nah, momentum ini sendiri kalau menurut saya tergantung dari masing-masing pribadi. Ada kalanya pada saat kita sudah running bisnis ya, bosen. Akhirnya kita harus bagaimana nih mengubah mindset supaya ini saya pernah ngalamin ini, saya mau lurus mau berhenti atau saya mau kerja sama orang. Jadi akhirnya kita pikir karena sudah terlanjur basah lah ya, kita sudah terlanjur memperjuangkan sampai 1 tonggak 2 tonggak yang kita raih, ya kita harus gimana caranya mempertahankan yang ada, tapi networking diperluas. Mungkin setelah kita punya bisnis sendiri, kita punya bisnis model yang bagus, kita bisa tawarin untuk kerja sama orang. Jadi menambah aktivitas. Jadi tidak hanya stuck di bisnis yang ada seperti Mas Hedi yang saya lihat itu karena beliau sering cerita. Mungkin awalnya dia punya gerobak aja nih, tapi karena sistemnya sudah teratur, akhirnya dia coba belajar lagi, dia ambil coach, dia banyak berhubungan dengan orang-orang yang lebih besar bisnisnya, seperti itu akhirnya bisa tertata rapi, akhirnya dia tidak harus impor di dalam, tapi ya itu butuh waktu gitu. Dan momentum ini tidak hanya terjadi 1-2 kali, bisa berpuluh-puluh kali, bahkan bisa sesering apa yang kita inginkan. Karena setiap kali kita bertemu seseorang itu chemistry-nya bisa berbeda. Kalau kita ketemu investor A, B, C, D, ya kita coba aja untuk selalu buka open mind lah, istilahnya kita buka kerjasama finansial sama mereka. Dan itu tidak terbatas hanya orang-orang yang ada di sekitar. Kadang-kadang orang yang direferensikan oleh teman kita. Jadi semuanya kembali bagaimana kita bisa dipercaya atau enggak kan gitu. Nah, dari momentum ini kita bisa pindah kuadran. Artinya kalau kemarin bahkan ini saya bicara dari employee dulu ya, katakanlah employee juga kalau misalkan kita banyak bergaul dengan teman-teman yang punya usaha, saya yakin akhirnya pikiran juga terbawa gitu loh, bisa pindah dan bisa start lagi bagaimana kita bisa ngebangun lagi dari apa yang sudah kita mau. Yang penting kalau kata Bob Sadino kan kita tahu ya kita jalanin gitu kalau mau usaha. Next Mbak. Nah ini kalau lebih ke financial cycle-nya sih yang namanya bisnis ada saat kita naik, kita turun. Pada saat awal saya buka juga tidak banyak modal, istilahnya saya masih ingat banget waktu itu saya punya uang cuma sekitar 30 jutaan ya, 30 juta.
saya coba berikan barang, saya tawarin dulu nih ke sekolah. Saya nggak mau ambil resiko, jadi saya by order. Jadi by order, kayak Mas Surya nanti bisa gitu. Jadi teman-teman dulu nih di grup ditawarin. Tapi yang penting nomor satu marketing kita harus buka ya. Kita harus ciptakan demand. Soalnya kalau nggak kayak gitu nanti orang nggak tahu kita. Ibaratnya boleh kita sounding lewat online, tapi tetap harus ditopang oleh lingkungan kita dulu nih. Kita harus kenalkan bahwa kita punya produk. Iya, itu lebih cepat, lebih efektif gitu. Dan nanti seiring dengan waktu kan terbangun nanti untuk platform online-nya gitu. Makin besar pengaruh kita biasanya akan lebih mudah lagi lah kita bisa. Tapi ya itu by time ya, nggak mungkin lah sekali ya langsung. Itulah makanya saya pikir ya lumayan lah, kalau masih kurang dari 1 tahun ya pertahankan aja dulu. Berdarah-darahnya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, tergantung ya. Kita mau belajar cepat atau mau santai kayak gitu terserah kita. Nah, kadang-kadang kita ngalamin krisis itu kita hanya melihat dari satu aspek, tapi tidak melihat di sisi lain sebetulnya itu ada peluang. Jadi kalau kita ngalamin sesuatu yang membuat kita drop, katakanlah kita dapat pesanan tapi kita nggak bisa provide, kan sering kayak gitu ya. Ada juga yang sudah terlanjur ini, coba deh kita langsung push diri kita untuk masuknya ke jalur networking dan relationship. Kenapa nggak kita tawarin teman-teman bahwa kita itu bisa mendapatkan apa yang bisa jadi next step kita gitu. Artinya di situ harus membuka peluang. Dari sebelumnya kita memang harus memperbesar pengaruh lagi teman-teman. Istilahnya seperti itu. Simpel aja sih kalau saya sih, intinya pada saat kita sudah mulai jalanin usaha, berarti kita nggak lepas dari masalah persaingan, kita nggak lepas dari masalah gagasan-gagasan yang harus muncul, karena itu terkait. Jadi nggak bisa kita stuck. Kalau saya selalu sharing ke teman-teman PKM itu, setiap kali kita memutuskan untuk jadi pengusaha itu berarti kita harus ada di uncomfort zone. Kita nggak pernah akan nyaman, karena itulah namanya talentanya memang tercipta seperti itu gitu ya. Kita akan dikejar supply demand, ibaratnya permasalahan itu terus gitu ya. Belum kalau kita ada pengembangan usaha, berarti kan kita harus pintar-pintar untuk membina relationship dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih besar bisnisnya, investor lah mungkin, atau teman-teman yang mau bekerja sama bareng. Jadi ada peluang di setiap tikungan seperti itu. Jadi istilahnya ya ini harus masuk dalam mindset kita semua. Dan jangan lupa yang namanya edukasi ini, dalam setiap problem yang ada di usaha itu bisa kita jadikan pembelajaran. Dan bahkan kalau mau lebih cepat, ya nggak perlu dari apa yang sudah kita alami, ya kita harus siap buka telinga, buka mata. Kadang-kadang yang dialami orang lain itu bisa bermanfaat untuk kita, bagaimana kita ngambil solusinya. Cuman kan kalau anak sekarang, bahkan anak saya sendiri kadang-kadang, aku nggak percaya, pokoknya aku begini dulu gitu. Nah itu yang menjadi kelemahan kadang-kadang seperti itu sih. Tapi it's okay lah ya, sekarang kan banyak sekali informasi, artinya kita bisa mengambil, bergerak lebih cepat dari mengambil informasi yang kita perlukan. Next, Mbak. Kalau kita bicara soal kaya gitu ya, masalah uang itu kan kaitannya erat dengan kekayaan. Dan jadi seorang employee maupun dari self employee pun kita bisa mengambil keuntungan di situ. Ibaratnya kan ada juga pekerja yang tidak mau ambil risiko jadi pengusaha, full pengusaha, akhirnya dia sambil bekerja tapi sambil membuka relasi, ya itu bisa gitu. Cuman kan masalahnya kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang jadi tujuan, aduh ini saya pengen jalan-jalan nih ke luar negeri gitu. Cuman uangnya kurang. Nah kalau di sini kan kebanyakan kita masih nerima peluang dari bank yang nawarin pakai kartu kredit, ada jalan-jalan dicicil selama 12 bulan. Nah hati-hati, itu bunga yang harus kita bayarkan itu termasuk salah satu dari kewajiban yang sebetulnya bisa kita hapus. Artinya
kita tidak perlu, kalau Pak Robert sendiri kan pesennya kalau bisa kita tuh beli apa-apa cash, jangan kredit gitu. Kayak gitu ya istilahnya. Tapi kalau kita jadi investor, it's fine, nggak apa-apa. Tergantung mindset. Ya, tergantung mindsetnya. Jadi makanya ada di sini dan ada di sini ini ada sedikit perbedaan. That's why kenapa tadi saya katakan kalau kita mau pindah kuadran memang kita butuh momentum, entah itu kesadaran secara pengetahuan maupun kesadaran secara Terpaksa. iya apapun lah istilahnya, Iya. tapi memang memerlukan iya kayak gitu. Dan ternyata memang untuk jadi seorang businessman atau investor itu kualifikasi yang paling tinggi, tapi hanya diikuti oleh sedikit orang. Ibaratnya ini sebenarnya kalau dijadikan piramid, dia paling atas ya. Tapi dengan seorang seperti misalnya kita pengusaha, mungkin kita masih ada di antara self employee dengan businessman. Kalau kita memang bisa mengembangkan usaha ini jangka panjang bagus, baru kita bisa masuk jadi bagian di sini. Tergantung semua ya Pak Sendra ya. Setuju. Gitu. Saya pun menyadari waktu awal kerja itu saya pikir ya sudah kita pakai background karyawan dulu deh, nggak usah terlalu punya pikiran tinggi. Tapi rupanya dalam perjalanan nggak bisa memang kita pakai pola pikir karyawan. Kita harus pindah pola pikir untuk jadi seorang pebisnis. Pada saat kita berada ada waktunya di mana seorang pebisnis itu, waduh ini benar-benar ngedrop misalkan, uang nggak ada yang masuk, ya kan? Itu dengan mudah kita akhirnya pola pikirnya berpindah kuadran gitu. Udah aja deh. Iya. Jadi pada saat kita sedang mengalami hal-hal yang buruk ya dalam bisnis, katakanlah kita memang sedang kesulitan pasar atau apapun, Nyerah. dengan tiba-tiba kita berpikirnya seperti employee. Terus aduh ini kayaknya gue harus pinjam uang misalkan seperti itu. Padahal bisnis kita ini aset kita. Dari bisnis yang sudah kita punya ini kan kita bisa perjuangkan untuk jadi sebuah komponen ini bisa jadi bahan, katakanlah bank sendiri pun menerima kalau kita punya catatan yang rapi, kita punya izin-izin yang legal. Mereka itu menganggap bahwa bisnis ini sebenarnya alat. Itulah kenapa pada saat kita berada di sini berteman dengan orang-orang yang memang backgroundnya businessman, lah sekarang perusahaan aja bisa dijual kok, iya kan? Nah itu loh, jadi Aset. betul. Jadi itulah yang namanya aset. Kalau kita punya uang tapi posisinya masih employee, ini kan sama aja sebenarnya liabilitas. Kita sebetulnya punya uang tapi kita harus bayarkan sesuatu yang sebetulnya itu sifatnya jadi kabur kan. Misalkan kita punya mobil tapi tidak kita fungsikan untuk investasi, ya akhirnya masuknya ke konsumerisme aja kan gitu. Jadi beda mindset di sini dengan di sini ini sangat-sangat signifikan. Jadi apapun, kalau saya sih saran pada saat kita sudah mulai usaha, kita sudah running, ya sudah pertahankan aja pola pikir yang di sini, jangan pindah-pindah lagi. Artinya kita bisa punya peluang untuk memperbesar bisnis. Pada saat krisis, pada saat kita ngalamin sesuatu yang kurang pas gitu ya sama yang kita mau, kita bisa ajak teman-teman, kita bisa rangkul siapapun yang komunitas yang kita mau, kita coba peluangnya kita jajal lah istilahnya, supaya kita tetap berada di kuadrannya ini. Karena kalau sudah di sini nih, secara background pemikiran tentang finansial itu jauh sekali berbeda, sangat beda. Oke Mbak. Nah, ini yang saya tadi sebut. Katakanlah kita punya uang di sini, tapi kita sebagai karyawan, ya kita punya aset tetap, tapi pasti nanti kan pada saat kita sudah pensiun, karena kita menyisihkan dari awal. Makanya sama Pak Robert dibilang poor dad kan gitu ya. Kemudian yang ini investor mindset, tapi kita masuknya ke barang-barang mewah. Sama aja, itu kan kalau kita tidak gunakan untuk kalau sekarang sih banyak malah temen yang punya sampai 1.500 mobil. Kenal Anta ginting?
Angka Ginting yang di grup ada kan kemarin yang barusan kerjasama itu juga gitu, dia awalnya punya 10 mobil, 15 mobil, sekarang lebih dari 1000. Jadi rupanya dia bekerja sama dengan teman-teman yang punya mobil untuk dijadikan Grab, Uber. Jadi mindsetnya sudah ada di sini, jadi artinya kita juga bisa mengikuti kan, gitu. Asal ini tidak kita ambil ya sudah cicilan, ya konsumtif kan gitu. Saya pun ada beberapa mobil saya buat Grab, jadi tidak dipakai sendiri. Artinya dari kita hitung DP itu harus sudah mewakili dari aset yang kita tanamkan itu harus bisa cover intinya gitu. Jadi pemasukannya nanti harus bisa kita hitung untuk menyesuaikan sampai nutup pengeluaran kan gitu Pak Sendra. Nah untuk properti memang kebanyakan investor kan kita buka properti, tapi ini pun tidak hanya sekedar developer ya, kita bisa aja kerjasama dengan teman ikut menjualkan barang rumah segala macam, ini bisa masuk peluang di sini. Dan rata-rata orang ini tadi yang saya tadi sampaikan, kalau kita masuk di ranah investor tapi kita masih punya employee mindset, saya pikir akhirnya kita beli rumah tapi kita nyicil, sama aja kan, akhirnya bukan mindset bisnis lagi gitu. Lebih baik kita jualkan aja rumah, misalnya ada teman developer, Pak sini kita bantu jualkan, kita nego sama dia, misalnya saya jualan 10 dapat 1 ya Pak ya, itu sama dengan kondisi kita menginvestasikan juga, tapi larinya kita tetap dalam bisnis mindset. Nah kalau kita punya rumah banyak buat apa nih, kan kita nggak mungkin tinggalin semua Pak. Sekarang ada Airbnb, ya nggak Pak Sendra ya? Betul. Ada hotel-hotel yang kita bisa sewakan gitu kan, kamar-kamarnya bisa kita sewakan untuk teman-teman yang memerlukan. Itu mindsetnya di situ. Nah ini kalau Sofit kayaknya cocoknya di sini nih, business for investment. Jadi pada saat kita sudah ada keuntungan perusahaan yang masih bisa kita putar lagi, atau kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan, kalau sekarang lebih ke angel investor ya. Betul. Itu kita bisa sisihkan, maksudnya di sini. Jadi bukan untuk ditabung. Saya mau jalan nih nanti ke Amerika misalkan, saya punya tabungan sekarang, ya kita investkan dulu ke Sofis, kan bisa sebulan 2 bulan keluar misalnya, ya kan Pak ya. Gitu. Jadi masing-masing kuadran ini sebetulnya punya mindset. Tinggal kita nih mau tempatkan di mana. Cuma kita harus belajar. Semuanya harus kita petakan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Karena tipe investor sendiri, satu konvensional, dia mau aman. Yang kedua dia middle atau yang agresif. Kalau agresif ya ini bisa masuk pasar saham misalnya. Tapi lebih efektif yang mana sih? Maksudnya Tergantung dari kita juga. masing-masing sih ya. Iya betul. Tergantung kenyamanan, kembalinya ke situ. Karena sebetulnya tidak ada yang salah antara kita menjadi seorang pekerja, itu juga ada yang kaya, jangan salah ya. Pekerja kita direktur bank juga tetap besar gitu loh duitnya. Cuman kan semuanya tergantung dari kita mau menempatkan dana yang kita punya ini di mana. Cuman kalau bicara misalkan bisnis lagi baru mulai, memang kita harus berjuang dulu untuk sampai ke titik di mana kita bisa punya dana cukup untuk bisa mengembangkan bisnis kan. Kalau pikirnya misalnya investor jalan tol itu ya. Nah, Jalan tol itu kan BP itu jauh, misalnya 20 tahun atau misalnya 50 tahun. Itu ada bisa sih sana gitu dia investasinya, dia bisa mikir itu. kalau menurut saya sih karena itu ada unsur politis juga sih ya. Kalau jalan tol itu yang saya lihat dari ada teman HIPMI yang dia memang handling proyek-proyek besar P2P istilahnya. Jadi PPP itu Mas Andi kan? Mbak Ardini kenal nggak? Mas Andi itu yang begitu. Mas Andi kan kalau dia memang rekapital ini ya, memang sifatnya dia perbaiki dan kemudian dia jual, private equity ya. Tapi kalau ada teman saya memang dia PPP ini karena dia lebih ke penonjolan ke networking juga. Jadi ada perusahaan yang kebanyakan sih perusahaan asing ya, memang mereka sudah kuat. Jadi artinya secara jangka panjang itu sudah tidak
terpengaruh dengan cash flow-nya mereka gitu loh Mas. Gitu. Jadi kalau kita yang memang nggak bisa gimana ya, artinya kita punya uang 100 juta katakanlah, ya kita jangan investasikan semuanya gitu, kita investasikan aja yang 10 juta supaya kita punya pengamanan. Seperti itu juga misalkan ada perusahaan yang invest ke jalan tol, ya udah tahu jalan tol itu udah investnya mahal, ya berarti memang cash flow-nya mereka memang berlipat-lipat ratusan kali lebih besar dari apa yang mereka tanamkan kan. Memang ya as simple as that gitu. Jadi memang kalau kita lihat background bisnis itu dari mulai yang paling kecil kan, pembagiannya adalah dari mikro, kecil, mikro, kemudian middle, dan baru mikro dulu ya Pak Sendra ya? Mikro, small, ya, medium, baru yang besar. Yang besar aja kan hitungannya di atas 50 miliar. Tapi kayaknya di Indonesia mungkin yang besar ini terbagi lagi jadi beberapa. Betul. Karena ada perusahaan raksasa juga. Dan semua masing-masing tahapan ini punya pengelolaan finansial sendiri-sendiri Mas. Kita nggak bisa samakan. Cuman dari pengetahuan finansial yang ada sekarang yang banyak sekali tersebar itu, tinggal kita mau pilih mana yang paling pas untuk kita. Katakanlah misalkan untuk UKM mau ikut kerjasama dengan Pak Sendra di Sofis, ya kita nggak usah punya bayangan kita harus tanamkan sampai 2 miliar, 3 miliar ya Pak Sendra ya. Kita punya uang misalnya 1 juta, 2 juta, nggak apa-apa, titipin aja. Toh di sini juga akan diperhitungkan suku bunga nanti akan kembali bagi hasilnya seperti apa. Sesuai lah dengan apa yang kita handle kan. Nah ini kan makanya yang namanya investasi itu sesuai dengan masing-masing mindset kuadran. Katakanlah kita di bisnis, kalau menurut saya misalkan saya punya bisnis sendiri, mungkin uang saya juga tidak sebesar seorang employee yang dia bekerja di perusahaan asing sebagai direktur misalnya, ya kan? Jadi kita punya ini sendiri ya, artinya kita yang paling tahu kan. Mbak, nah ini terakhir nih. Kalau Pak Robert sih mengatakan banyak sekali kita punya impian, orang banyak ini punya impian kebebasan finansial, tapi yang mau membayar harganya cuma sedikit. Ya itu karena kalau misalkan bisnis, bagaimana kita bisa membesarkan bisnis minimal dari dari mikro dulu jadi small, kemudian jadi middle. Itu juga kan sebuah proses panjang dan tidak semua orang yang berhasil juga. Nah itulah kenapa kalau kita memang tidak bisa fokus di usaha, ya kita masih terbuka kok kesempatan jadi employee. Cuman kalau bisa jangan tanggung-tanggung, misalkan kita punya kemampuan yang bisa kita tonjolkan untuk kita masuk ke perusahaan-perusahaan besar, ya why not, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya tidak masalah kita mau masuk di kuadran mana, yang penting kita bisa mengoptimalkan potensi. Itu aja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.